partner kita itu hubungan seksual dengan siapa saja, itu sudah termasuk berisiko. Nyulin lawan jenis yang mana lawan jenisnya tuh juga ngerasa nggak nyaman, itu masuk kekerasan seksual. Dan itu nggak lebih pada cewek aja gitu ya yang sebagai korban, karena di sini juga banyak kasus juga yang laki-laki akhirnya juga menjadi korban. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Diploma, kembali lagi nih di Diploma, diskusi problem medis mahasiswa bersama aku di sini, Yasmin Pranditina Lorenz yang akan menemani kalian semua di Diploma kali ini nih guys. Pastinya narasumber yang kami hadirkan kali ini bakal luar biasa, dan di tempat yang luar biasa pula nih Diploma kali ini melakukan podcast ini. Spesialnya di podcast Diploma kali ini kita nggak hanya bekerja sama dengan BEM Politeknik LPP Yogyakarta, kemudian juga ada UKM Soskes Politeknik LPP Yogyakarta, terus juga kemudian ada Klinik Kampus Politeknik LPP Yogyakarta, dan istimewanya kali ini kita bekerja sama dengan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang ada di Politeknik LPP nih guys. Nah, mungkin banyak juga nih sahabat-sahabat Diploma yang belum tahu nih, Diploma itu apa sih? Jadi, Diploma itu merupakan suatu podcast di mana kita akan mengangkat isu-isu yang lagi booming atau lagi berseliweran lah di dunia internet dan media sosial yang ada di Indonesia maupun yang di luar negeri. Nah, mungkin tanpa berlama-lama nih guys, kita langsung aja nih kenalan langsung nih dengan narasumber yang luar biasa kali ini, dan spesialnya lagi kan udah saya sempat mention di awal juga, kita juga ada kerjasama dengan Satgas PPKS nih guys. Mungkin langsung aja di sebelah kiri saya, tepat sebelah kiri saya, mungkin mahasiswa-mahasiswi LPP ini udah pada tahu dan udah kenal nih beliau ini siapa, dan sudah berseliweran di kampus maupun di media sosialnya Politeknik LPP Yogyakarta. Nih di sebelah saya ini ada Mem Arini Sabrina, please MPD. welcome. Gitu dong Mbak. Oh enggak ya. Enggak. Oke, santai aja. Tenang. Tenang aja. Oke. Tenang Nah, ya teman-temannya. Mem Arini ini merupakan dosen bahasa Inggris sekaligus saat ini menjabat sebagai Ketua Satgas PPKS Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang ada di kampus Politeknik LPP Yogyakarta. Terima kasih. Gimana nih kabarnya Mem? Alhamdulillah luar biasa terbebani. Beban saya nambah 1 ya sekarang. Kalau saya bebannya nggak nambah-nambah, sudah berat. Jangan dibuka dong bagian itu dok. Oke, mungkin lanjut ke narasumber yang kedua nih. Siapa? Oh, saya ya? Iya, di sebelah kirinya Mem Arini Padahal saya Sabrina. cuma nganter beliau loh. Oh iya nggak sengaja nih dok. luar biasa. Ya, tadi ketemu di biasa. jalan. Iya ya dok. Ikut enggak gitu, ikut. Iya. Bawa jenderal ya? Kok malah Iya, tidak dibawa ke terencana sini? loh kita. Oke. Jenengan juga kok tidak terencana? Iya, saya juga nggak ada. Ini acara apa sih? Saya juga agak bingung juga nih. Kesimpulannya ini podcast kebetulan. Oh iya, Oh, alhamdulillah. Ya, untung ada Mas Ilham jadi ngasih kursi buat duduk ya. Moga-moga nanti berkahnya nggak kebetulan ya. Dok. Oh ya, Yang pentingan amin. itu ya. Tentunya ya, mudah-mudahan. Oke. Sebelah kiri Mem ini juga nggak kalah kerennya. Iya benar. Oh, saya. Kiri Dok. Oke. Nggak ada di sini dok. Oke. Jadi beliau ini merupakan dosen di Fakultas Kedokteran UGM. Biasanya kan Ya. pelajar ini selalu tergiur dengan UGM nih dok ya kan. Tergiur. Dan dokter ini narasumber Tapi nggak keren tergiur kan? sama saya ya, tapi. Iya. Nggak tergiur sama saya sayangnya ya. Oh. Dan beliau juga dokter yang ada di Klinik Kampus Politeknik LPP Yogyakarta. Ya. Ya. Semoga diterima. Oh. Halo. Apa yang Amal Apa yang ibadahnya. diterima nih, Dok? Amal ibadahnya. Oh, amin. ini kok amin gitu Random Mas? banget. Random banget ini kayak lanjut. Oke. Lanjut. Mungkin juga sahabat-sahabat diploma yang udah ngikutin diploma dari awal, mungkin udah tahu nih dokter juga pernah ngisi podcast pertama kali dia. Oh seri iya, pertama kayaknya bareng waktu Mbak saya masih Naura kecil dulu. itu pernah itu. Udah lama banget. Pas COVID-19 dulu dok. Ya, Omikron dulu. COVID-19. Waktu Mbak Naura waktu itu. Ya. Gimana nih dok? Gak tahu belum lulus itu anaknya. Iya. Iya. Kasihan Dari ya dok. semester mahasiswa awal lama ya, Dok, dulu. ya? Ya mahasiswa lama. Berarti Anda juga lama ya. Iya, saya juga tetangganya. Ini kok malah jadi ngurusin ini ya, lulusan orang ya. Oke.
Yuk, lanjut Mbak. Gimana nih dokter kabarnya hari ini bisa Baik, isi baik. podcast kembali? Ya, tadi saya pikir itu sekarang sudah sore ya. Oh, iya. Ternyata jadi ya. Ternyata jadi. Udah ruangannya Saya udah sudah di berdoa di jalan itu. setting ini, Dok. Mudah-mudahan nggak ada orang. Ternyata ada. Ada. Ya, Ternyata udah. Oke, jadi akhirnya jadi juga. Oke, monggo. Masih lanjut, Mbak. semangat kan dok, mem bisa Wow, diskusi Bisa, santai lah. semangat. Semangat. Enggak ada. Oh, ada. Tanda lo ada. maksudnya Saya ya, awalnya guys. tuh nggak semangat. Oh, iya. Ternyata ada snack. Oh, karena snacknya aja nih, Dok. Jadi semangat saya Oh, dari iya, iya. snack tadi. Seneng nih karena ada snacknya, maksudnya itu. Oh, ini tuh snack loh. Jangan salah paham dong. Sekarang Jangan salah snack. paham. Iya, snack. Oke, oke. Lebih penting snack daripada cinta ya. Iya. Oke, lanjut. Oke, berarti bisa nih kita berdiskusi bareng sobat-sobat diploma di sana mengenai topik yang bakalan kita bahas nih, Mem, Dok. Oke. Yaitu tentang waspada perilaku seksual berisiko dan tindak pelecehan seksual gitu. Oke. Nah, karena yang kita tahu di kasus-kasus kayak gini tuh masih ada aja berita di media sosial internetnya Bukannya Indonesia. ada ya, Mem, banyak ya. Banyak, malah. Sekarang banyak. lumayan lah. Karena baru-baru ini aku sempat baca di salah satu platformnya medsosnya anak muda sekarang lah zamannya gitu. Ada ditemukan apa lah ya, kasus anak di bawah umur gitu, Dok, yang ditemukan di dalam tubuhnya tuh ada 67 DNA laki-laki gitu. Wih. Itu dapat kabarnya itu mestinya dari perbatasan Amerika Serikat. Kolektor ya. Tapi miris juga ya, Dok. Tapi Miris ya. miris banget sih, Dok, itu kasusnya bener-bener. Oke. Nah, mungkin saya dan sobat-sobat diploma yang ada di luar sana yang menyaksikan saat ini bertanya-tanya nih, apa sih sebenarnya perilaku seksual berisiko itu sama pelecehan seksual itu? Mungkin ada yang nggak tahu, mungkin nggak paham juga, mungkin kita diskusi di kali ini. Ya. Mungkin bisa dari sisi Saya dulu. iya, Oh, medis dulu iya. dong. Apa Dok. dulu nih pertanyaannya? Saya ngikut aja. Jadi mungkin dari definisi dulu nih, Dok. Apa sih perilaku seksual berisiko itu? Oke, baik. Jadi saya sendiri bersyukur ya ada pertemuan ini, ada Mem Marina, ada Mbak Yasmin, yang mana kita tahu kalau disebut sebagai perilaku seksual berisiko itu sekarang kok kasusnya cuma ada, itu saya tidak setuju. Karena kasusnya banyak. Ya, apalagi pelecehan, di sini kita juga membahas pelecehan sekarang. Jadi saya pikir ini pengetahuan yang bagus buat teman-teman ya, mahasiswa maupun mungkin siswa juga ya, atau mungkin juga populasi dewasa muda, karena kita tahu kalau mahasiswa lebih cenderung remaja akhir ya. Iya. Saya pikir ini suatu podcast yang bisa membantu kita semua untuk belajar lebih banyak tentang perilaku seksual berisiko dan tindak pelecehan seksual. Tadi pertanyaannya adalah definisi ya? Definisinya Oke, dari medis sendiri. perilaku. Kalau kita berkaca pada perilaku seksual, perilaku itu sesuatu hal yang sering dilakukan ya, seperti habit. Oh, Kalau cuma sekali dua kali itu belum disebut perilaku, tapi kalau sudah masuk ke perilaku maka habit ya, lebih ke arah sering dilakukan. Ya. Seksual, kita tahu seksual kaitannya dengan kontak seksual ya. Kontak seksual itu sesuatu hal yang tujuannya adalah memenuhi hasrat seksual. Oke. Jadi itu perilaku seksual. Nah, sekarang yang penting adalah berisiko, karena perilaku seksual ada juga yang tidak berisiko kan? Oh, ada juga, Dok. Ada, yang kalau kita sudah punya pasangan dalam arti menikah, kan itu perilaku seksual juga, cuman tidak berisiko. Nah, ini yang penting yang kita highlight adalah yang berisiko. Apa itu yang berisiko? Biasanya kita melihat akibat. Ya, jadi segala perilaku ya, sesuatu yang aktivitas seksual yang sering dilakukan, yang ujung-ujungnya itu memiliki efek buruk ya, bisa kita katakan mudorot ya, kerugian. Nah, itu biasanya secara umum dibagi dua. Satu adalah unwanted pregnancy atau kehamilan yang tidak diinginkan. Satu lagi kaitannya dengan penyakit. Oh, penyakit. Ya. Jadi gini, khusus yang kehamilan yang tidak diinginkan itu bukan hanya yang hamil loh yang berisiko, tapi yang menghamili pun itu dia juga bisa disebut sebagai orang yang memiliki perilaku seksual yang berisiko. Karena kalau orang yang menghamili kan dia juga berada dalam masalah kan? Iya, Kalau yang hamil di luar nikah misalnya ya, itu jelas bermasalah karena dia posisinya hamil ya, belum mau hamil, mungkin belum punya keluarga ya, belum menikah, tidak ada yang tanggung jawab dan lain sebagainya, masih muda. Nah, tapi dari sisi yang menghamili pun itu juga sebenarnya dia juga punya problem. Jadi jangan hanya melihat konteks dari yang hamil saja, yang wanitanya, yang masa laki-laki hamil. Ya pasti wanita ya. Oh, pasti wanita. Ya Dok. pasti wanita.
Iya, sementara masih wanita ya. Oh iya, oke. Iya, Dok. Ya, tapi yang menghamili pun itu sebenarnya juga dia bisa dikatakan sebagai korban atau bisa dikatakan sebagai suatu hal yang dirugikan dalam perilaku seksual berisiko. Itu dari yang sisi hamil yang tidak diinginkan. Yang satu lagi sisi penyakit ya, kita tahu sekarang HIV ya, HIV itu banyak sekali pada anak muda dan populasi terbanyak adalah anak muda. Ya selain itu juga ada penyakit seksual yang lain ya, infeksi menular seksual yang lain atau IMS ya. Ada sifilis ya, kemudian ada kencing nanah, ada herpes dan lain sebagainya. Itu sekarang sangat banyak di kalangan anak muda. Jadi kalau definisinya perilaku seksual berisiko adalah seperti itu ya. Suatu aktivitas seksual yang dilaksanakan secara rutin dan menimbulkan efek yang tadi yang saya sebutkan. Jadi sebenarnya ya memang kita harus tahu ya efek-efek tersebut. Harus paham sih, Dok. Iya. Oke, mungkin tadi kan lebih ke definisinya dulu ya. Mungkin masih kurang paham lah. Mungkin lebih kan biasanya kalau lebih paham itu kita lebih ke macam-macamnya dulu, Dok. Apa nih macam-macamnya? Macam perilaku seksual berisiko ya. Yeah. Oke, itu juga dibagi dua secara umum. Yang pertama dari sisi partnership. Jadi dengan siapa kita melakukan hubungan seksual tersebut. Ya. Kita sering menyebut hubungan seksual yang dilakukan di luar pernikahan. Dengan orang yang kita tidak tahu juntrungannya dari mana, orang asing lah. Ya, kita menyebutnya biasanya stranger ya. Jadi stranger and foreigner. Jadi orang yang kita nggak tahu dia sudah berhubungan seksual dengan siapa. Nah, ketika kita melakukan hubungan seksual yang kita tidak tahu, partner kita itu hubungan seksual dengan siapa saja, itu sudah termasuk berisiko. Satu itu. Ya, dari sisi partner ya. Dari sisi partner ada yang kedua juga yaitu multiple partner. Multiple itu banyak partner. Pasangan seksualnya banyak ya. Jadi seseorang yang dia suka gonta-ganti pasangan ya, itu bisa dikatakan jelas dia ada dalam posisi seksual yang berisiko. Wong pasangannya satu saja yang nggak jelas, bisa jadi pasangan kita ini hubungan sama orang lain banyak, apalagi yang kita pasangannya banyak. Jadi kayak sistemnya MLM, banyak cabang gitu loh. Menggurita ya. Jadi kita susah untuk mengetahui status pasangan kita kalau kita multiple partner. Kemudian ada juga yang memantapkan tanpa kondom dan lain sebagainya. Tapi itu hal-hal yang kecil. Tapi yang penting adalah dalam hal ini adalah partner. Itu partnership harus dijaga, dalam arti ya sudah kita hubungan dengan pasangan kita yang resmi, betul, yang setia. Kita nggak tahu kalau kita pacaran kan nggak tahu setia atau enggak. Tapi kalau menikah kan paling nggak ada ikatan. Iya. Oke, itu satu dari sisi partnership. Yang kedua adalah dari sisi ketika seseorang tidak punya kemampuan untuk memutuskan apakah akan melakukan hubungan seks atau tidak. Misalnya pada pasangan usia muda, jadi hubungan seks muda di bawah berapa? Di bawah 17 tahun, itu biasanya dia masih belum mikir ini hubungan seksualnya ini baik atau tidak untuk masa depan, maka itu sudah masuk berisiko. Jadi seks usia muda, premarital seks juga masuk di situ. Itu satu. Yang kedua, seks yang dipengaruhi oleh obat-obatan atau bisa dikatakan oleh alkohol. Kan ketika dia mabuk alkohol, ya, kemudian dia melakukan hubungan seks, maka dia tidak punya kemampuan untuk membuat seks itu aman kan? Bisa jadi dia, ya mohon maaf, misalnya dilecehkan ya, atau bisa juga dia pasangannya itu nggak tahu siapa yang dia berhubungan, karena nggak sadar, itu masuk berisiko. Jadi under drug or substance abuse, itu dia masuk perilaku seksual yang berisiko juga. Nah, termasuk pada korban-korban yang merupakan tindakan pelecehan seksual, itu pun juga masuk risiko. Kenapa? Karena orang yang korban ya dalam hal ini ya, yang dia mendapatkan pelecehan seksual, otomatis kan dia tidak punya kuasa ya, entah dia takut ya, entah malah dipaksa, maka dia tidak bisa memutuskan apakah saya akan tidak berhubungan atau iya. Kalaupun iya, apakah akan pakai kondom atau tidak. Nah, ketika seseorang tidak bisa menahan orang lain melakukan sesuatu padanya dalam hal seksual, itu pun sudah masuk perilaku yang berisiko. Jadi pelecehan seksual di sini masuk
dalam ranah perilaku seksual yang berisiko. Ya. Nah, mungkin aku bisa tanya Mem Arini nih Bisa. Oh, bisa. Dari tadi saya terus. Iya. Gak apa-apa Sampai dong. habis Gak abab apa-apa saya dong. tuh sampai habis. Oh, iya. Saya jadi audiens di sini. Saya merupakan Saya peserta. sudah nih ya. Saya pamit dulu ya. Oh iya. Belum. Hati-hati di jalan. Jangan jalan nanti. Kok ya saya Nggak mengamini. jalan dong. Oke. Kan tadi kan Dokter Lukman mention tentang pelecehan seksual nih. Mungkin sobat-sobat juga nggak paham nih dengan definisi dari pelecehan seksual sendiri itu kaitannya itu seperti apa? Oke, kalau misalnya dari izin jawab ya. Oh iya, Iya, di izin kamu jawab. saja dong. Kayak Saya di apa ya? kantor polisi ya. Izin Ini Pak. Ini tuh kebetulan kan kami bergabung di Satgas PPKS yang kepanjangannya itu Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Jadi mungkin saya lebih mendefinisikan sebagai sebagai kekerasan seksual aja kali ya. Oh iya, bisa. Jadi kalau misalnya mungkin nyambung omongannya Dokter Lukman, sebenarnya kekerasan seksual masuk bagian dari perilaku seksual beresiko itu. Tapi tidak semua kekerasan seksual itu masuk. Contohnya apa? Contohnya kayak ada cowok nih ngelirik dengan tatapan penuh hasrat begitu ke seorang cewek. Itu masuk kekerasan seksual loh guys, BTW. Kalau misalnya iya. si cewek itu Ini tuh, merasa guys. merasa tidak suka, tidak nyaman dengan lirikan matanya gitu loh, Dok. Atau bersiul. Kalau misalnya nyiulin burung perkutut nggak masalah ya. Nggak masalah. Mem. Nyiulin Misalnya, lawan jenis yang mana lawan jenisnya tuh juga ngerasa nggak nyaman, Iya, itu masuk risih. kekerasan seksual. Apakah kemudian nyiulin itu masuk perilaku seksual berisiko? Kan nggak Belum juga tentu, juga ya, nggak masuk belum. kan Ya, betul, otomatis betul. gitu. Betul. Jadi lebih ke situ aja sih simpelnya sebenarnya. Intinya lebih kepada tindakan, lirikan, baik itu verbal maupun non verbal, fisik maupun non fisik yang kemudian melecehkan seseorang. Lebih ke situ aja. Dan itu nggak lebih pada cewek aja gitu ya yang sebagai korban, karena di sini juga banyak kasus juga yang laki-laki akhirnya juga menjadi korban. Jadi intinya lebih ke netral aja sih, mau itu cewek maupun cowok yang melakukan, ya korbannya cewek ataupun cowok sama-sama terkena atau mengalami kekerasan seksual. Jadi bisa dibilang meskipun hal yang sederhana pun kayak bersiul tadi mungkin itu tapi tetap masuk ya, Mem? Yes, Wow, sangat-sangat. lumayan ya. Ternyata itu juga termasuk tindakan kekerasan seksual. Hati-hati kita kalau nyiul. Ayo Mending sebelum Berarti nyiul saya, burung perkutut aja nggak apa-apa, Dok. begitu mau siul tuh gini. Wah, harus dikontrol dong. Iya, Harus dikontrol. Oh iya. Betul. Aduh. Lirikan mata saya juga harus dikontrol. iya. Cowok-cowok ganteng ini Aduh, harus nggak agak-agak bisa tuh, dikontrol ini. Untung nggak ada di sini. Gak usah jujur dong. Oke. Nah mungkin balik lagi ke Tuh dokter. lagi. Saya Kan pamit udah juga. gantian. Iya gantian. Saya pamitnya gantian. Lebih baik Mbak Yasin yang pamit supaya nggak ada pertanyaan. Iya, oke, better. Apa lagi? Saya kok udah tiba-tiba udah ditanya. Balik lagi nih dok Oke. tadi kan sempet ke macam-macamnya. Nah sekarang ke dampaknya nih, dampak Ya. dari perilaku seksual beresiko. Kembali ke definisinya. Ya, dampak itu kembali ke definisinya bahwa perilaku seksual berisiko itu ujungnya adalah pada dua hal tadi. Utamanya ya, Iya. kita tuh sudah tidak melis hal-hal yang kaitannya dengan sosial, ya kaitannya dengan mental, itu juga menjadi dampak kan. Tapi kalau dari sisi dokter ya, dari sisi yang fisik itu ya dua hal itu sudah cukup bikin dampak yang besar ya. Satu, kehamilan tidak diinginkan. Yang kedua adalah penyakit menular seksual, salah satunya adalah HIV. Nah, dampak yang lain mungkin bisa juga ditambahkan Mem Arini, misalnya kayak mental ya, sosial, mungkin kalau kaitannya dengan pendidikan ya. Bisa nggak menerusin kalau misalnya hamil misalnya akhirnya meneruskan. Belum lagi kalau memutuskan aborsi. Nah, aborsi itu juga sekuelnya berat. Jangan dipikir aborsi selesai begitu saja. Kedepannya itu ada masalah orang yang aborsi itu. Apalagi kalau aborsinya tidak steril, nanti masalah itu nggak harus nunggu 10 tahun lagi kalau dia mau hamil. Saat itu juga bisa jadi masalah kalau tidak steril dan lain sebagainya. Jadi dampaknya luar biasa. Fisik tok loh itu, belum yang psikis. Ya. Jadi benar-benar apa ya bagi yang dianggap korban ya mungkin ya. Jadi dampaknya luar dan dalam nih dok. Maksudnya berat banget, bebannya berat banget buat mereka yang apa ya,
ya yang korban dari perilaku seksual berisiko tadi. Iya, memang kecenderungannya perempuan ya yang jadi mayoritas. Walaupun saya juga sedikit banyak harus meng-highlight laki-laki pun sebenarnya ketika dia memutuskan misalnya premarital sex dan terjadi kehamilan, itu juga dia punya dampak yang buruk juga. Karena sekarang undang-undangnya juga melindungi perempuan ya. Jadi bisa jadi ke ranahnya ke arah hukum dan lain sebagainya. Jadi tolong dah laki-laki perempuan sama-sama menjaga. Begitu. Oke. Nah, tadi kan tentang dampak nih ya, Dok. Ya salah lagi. Oh iya dong. Masih satu tema dong. Oke. Jadi mungkin saya pamit dari tadi ya. Tabahkanlah hatimu dong. Iya, yuk. Nanti gantian mem nih. Oh ya. Jadi samperin dong. Ayo cepet Gitu ya. Gitu ya, Mem. Mungkin tadi kan dampak. Nah, biar kita tahu nih, Dok, cara cegahnya biar nggak melakukan perilaku seksual dan kita paham juga nih cara cegahnya bagi kita nih, terutama mahasiswa-mahasiswi milenial. Sama Gen Z. Oh, Gen Z. Iya, kamu kan udah Gen Z. Saya yang milenial yang saya. kita udah ganti. Kita milenial. Saya zaman Jadi Gen Z ya. kalau Memar ini milenial, saya zaman Baby boomer. zaman company. Oh iya. Oh, VOC, Dok. VOC. VOC. Udah masih tahu anak sekarang. Iya, alhamdulillah Padahal sejarahnya. Nyantol dari- dikit-dikit lah, Dok. Nonton pitung, Bu. Sebentar. Jangan di-spill masa-masa lalu kita. Ketaruhannya. Nanti di kan penjelasan Dokter Lukman tuh gak ada usia kan di situ. ada. Jangan. Enggak ada. Kita di sini baik-baik lah. Adanya apa? Agak Tanggal lahir. Ya sama aja. enggak ada. Oke. Apa tadi pertanyaannya malah lupa. Oke. Tadi nanya tentang Cara mencegah. Iya. Wah, ini satu-satunya ya kalau saya bilang adalah menghindari dan sadar. Udah itu aja. Saya punya riset bagus dari seorang psikolog. Nah, ini hari ini mungkin juga kita semua perlu tahu ya, dan mungkin bisa buat kita semua belajar. Jadi ada seorang psikolog yang membuat studi cohort. Cohort itu studi yang diikutin ke depan. Nah, ternyata orang-orang yang ini kita nggak membahas unwanted pregnancy, nggak membahas IMS atau HIV ya. Yang beliau bahas adalah premarital sex. Jadi seks sebelum married. Nah, seks sebelum married. Nah, itu beliau meneliti bahwa orang yang melakukan premarital sex ya versus yang tidak, itu bagaimana nanti keharmonisan keluarganya. Ternyata hasilnya berbeda. Itu lumayan lama ya, Dok, berarti ya penelitiannya ya. Lama. Dan itu kayaknya multi center, nggak cuma di Indonesia. Nah, jadi diambil kesimpulan oleh peneliti ini bahwa orang yang melakukan premarital sex itu punya kecenderungan rumah tangganya akan lebih sering bermasalah. Kenapa? Karena dia terbayang-bayang masa lalunya. Dia terbayang hubungan seksual dengan orang lain, ya. Sehingga ketika ada masalah di rumah tangganya, dia akan cenderung lari. Itulah yang membuat dia menyambungkan kenapa angka divorce ya, angka perceraian sekarang sangat tinggi. Karena apa? Kalau kita nggak ada riset yang secara gamblang memperlihatkan berapa sih sekarang premarital sex, tapi kalau kita lihat sekitaran ini betul-betul ya mungkin dari zaman kita waktu masih zaman company berkuasa kan nggak sebanyak sekarang ya. Iya, betul. Tapi sekarang itu praktek yang sudah seperti wajar. Jadi kalau pacaran pasti premarital sex tanpa mereka sadar bahwa itu akan bikin dampak buruk. Bukan hanya dosa loh. Kalau dosa ya sudah semua orang tahu itu dosa. Iya. Tapi ketika orang punya masa depan, ya orang berpikir bahwa saya akan punya keluarga, saya akan punya anak perempuan, ya. Tapi kok dia melakukan premarital sex, ya itulah yang menurut saya aneh. Dia nggak mau anaknya seperti itu, tapi dia melakukan itu. Jadi kepada anak-anak muda ya, Nih, buat saya soalnya orang tua ya. oh iya. Sudahlah, cari hal lain ya, cari hal lain bahwa hal-hal yang kaitannya dengan seperti itu sementara nggak usah dulu lah. Kan teman-teman juga pengen punya keluarga ya? Iya, pastinya. Iya, jadi jangan sampai nanti kita akan teringat-ingat hubungan seksual, misalnya pernah melakukan hubungan seksual dengan seseorang di luar nanti kita menikah, di luar dengan pasangan kita menikah, akan jadi hal-hal yang teringat gitu, teringat dan akan membentuk suatu keluarga yang lebih rapuh. Itu di luar kalau kita mikirin dosa, karma dan lain sebagainya ya. Kalau kita mikirin itu lebih lagi. Itu. Saya tuh dulu pacaran itu ya.
pegangan tangan aja deg-degan. Malah curhat ya saya. Oh iya, nggak apa-apa deh. Ini Kita nggak mantik loh Mbak. sesi Mama Dede deh. Saya tuh nggak usah dipantik, kita ngomong sendiri. Itu sih, jadi cara mencegahnya satu-satunya adalah ya kita sadar gitu aja lah, bahwa itu punya efek buruk. Cuman kan kalau misalkan dilihat nih ya dok, dari mahasiswa sekarang kan emang apa ya, mungkin memang apa ya, zamannya sudah berbeda gitu loh. Kamu curhat nggak? Oh iya, nggak tahu deh. Oh iya ya. Merasa tertodong. Zamannya sudah Berasa, berubah. iya. Jadi mungkin jadi salah satu faktornya ya harus sadar diri itu tadi ya dok. Iya, menurut saya remaja zaman sekarang akan lebih sulit dibandingkan kami zaman company dulu. Karena ya ada medsos. Jadi mendekati hal seperti itu lebih mudah daripada kami dulu. Ya kami kan nggak ada apa-apa dulu. Iya, Kalau teman-teman makanya menurut saya barriernya harus lebih tebal. Ya, self defense-nya harus lebih kuat dibandingkan kami yang di zaman company. Tapi bukan berarti tidak mungkin, bisa. Bisa. Apa enggak? Mungkin sesi dokter ini Alhamdulillah. silakan ya dok. Ini belum selesai. Saya bisa ambil snacknya dong ya? Mohon maaf. Mau ambil Belum snack. selesai kontraknya. Udah lapar Ininya ya, Dok? ketinggalan, jadi nggak bisa Iya. tarik ya. Nanti kalau putus ini Mas Ilham. Oke, lanjut. Nah, kan tadi kan dokter sudah lebih menjelaskan ke perilaku seksual berisikonya nih, Mem ya. Mungkin bisa nanya Mem tentang pelecehan seksualnya nih. Kan tadi konteksnya beda nih, Mem. Itu memang beda atau memang gimana nih, Mem? Kaitannya itu atau dari divisinya memang definisinya itu kan tadi kan sempat dijelaskan ke Mem juga kan, pelecehan seksual itu lebih ke tindakan kekerasannya dan itu bisa dikatakan sama atau tidak? Bisa dikatakan sama karena merupakan salah satu contoh dari perilaku seksual berisiko itu. Perilaku seksual berisiko maksudnya di saat misal saya ambil contoh, ada sama-sama belum waktunya mature untuk kemudian menikah, kemudian ada tindakan kekerasan seksual di situ yang kemudian terjadi kehamilan, secara mental, secara fisik juga masih belum matang untuk kemudian mengakomodir kehamilan sampai endingnya seperti apa, itu juga bisa dikatakan demikian Mbak. Maksudnya beresikonya, resiko tinggi lebih ke mentalnya, nanti kemudian endingnya bisa divorce segala macam kalau misalnya nanti akhirnya mereka menikah, seperti itu. Walaupun di awal ya itu tadinya ada kekerasan sampai akhirnya kemudian mau menikah, ya berharap aja semoga bisa berakhir dengan positif. Tapi kalau misalnya dengan penelitian dari yang tadi disampaikan malah justru bisa memperbesar kemungkinan untuk divorce, itu kan juga Dampaknya bisa ditambahkan dong? ya, mungkin dari sisi ini Kuota saya sudah habis. kuotanya iya, udah iya. habis. Belum diisi ya dok? Snacknya tadi ya. Iya, Jadi belum itu ini. itu bisa jadi salah satu contoh sih sebenarnya, lebih kepada kekerasan seksual kepada usia-usia yang memang belum waktunya, itu Iya. bisa jadi salah satu contoh seperti itu. Atau semisal pelakunya ini pelaku dari kekerasan seksual dilalah itu dia lagi punya penyakit menular seksual. Iya. Dia kemudian melakukan tindakan kekerasan seksual dan ya si korbannya ini akhirnya ketularan. Terkena ya. Kan akhirnya kena risiko juga, risiko tinggi lagi kalau misalnya emang penyakit menular seksualnya yang emang udah nggak bisa ditangani lagi gitu loh. Iya, betul. Gitu. Jadi ya intinya kembali lagi sih untuk teman-teman kalau bisa menjaga diri lebih baik lagi. Apalagi kalau misalnya kita bilang sekarang tuh zamannya jauh lebih baik, dalam arti kalau zaman saya dulu kuliah, zaman dulu saya pada saat belajar belum ada undang-undang TPKS. TPKS itu apa sih? Tindak pidana kekerasan seksual. Kemudian ada juga Permendikbudristek yang ngomongin masalah khusus kekerasan seksual, yang kemudian difasilitasi semua perguruan tinggi. Kalau teman-teman pengen tahu ya, semua perguruan tinggi itu diwajibkan untuk mengadakan atau membuat satgas PPKS untuk menampung semua keluh kesah ataupun masalah tentang kekerasan seksual. Kenapa wajib? Kalau misalnya pun ada yang tidak mengadakan satgas PPKS itu, bisa jadi kemudian akreditasinya akan diturunkan. Itu sanksinya nggak main-main itu. Berat Makanya banget ya, Mbak? hampir semua perguruan tinggi saat ini concernnya masih kepada pembuatan satgas PPKS, walaupun memang baru tahun ini ya boomingnya seperti itu, tapi perlu kita apresiasi tinggi. Nah kalau dari pemerintah aja
sudah membuat usaha terbaik untuk teman-teman biar ada platform untuk kemudian konseling dan segala macam. Kalau misalnya ada kasus, sebisa mungkin dari teman-teman juga kalau bisa lah mencegah ya. Kalau saya sih harapannya sebagai Satgas PPKS kalau bisa nggak ada sih sebenarnya laporan ke kami. Kalau ada berarti gimana? Kalau ada, oke nanti dong. Abis ini dikit dapat dulu. ada. Itu penasaran dong. Lah saya nggak di briefing ya, saya nggak tahu. Steknya belum soalnya ini. Berarti dihapus mas. Diedit mas. Sabar dong mas. Sorry. Sabar dong. Ada step by stepnya nih dong. Menggebu-gebu. Iya. Menggebu-gebu. Oke. Harapannya sih emang nggak ada kasus yang bener-bener semuanya safe ya, karena bisa aja nggak ada kasus karena ada orang yang nggak berani untuk kemudian speak up seperti itu. Ada aja yang seperti itu. Nah harapan kami emang bener kasusnya nol, tapi pun kalau misalnya ada kasus saya kembalikan lagi ke MC untuk kemudian menanyakan ke saya. Tuh kan, beliau sendiri udah gatal Iya, ngomong. iya kan saya ini dulu. Iya, berarti saya juga nggak salah dong, refleks. Tapi ternyata Refleks. narasumber saya ini menggebu-gebu nih. Iya, Sangat- ada snack. Ini nih. Oke Saya deh. dengar di sekolah juga mulai ada loh, Mem. Iya. Di sekolah ya, SD sekolah. anak saya sudah ada juga. Udah ada kayak gitu. Sudah disonding, mungkin nggak tahun ini karena fokusnya mungkin di remaja akhir ya. Tapi di usia-usia anak itu bahkan sudah juga disondingkan adanya PPKS. Itu dia kan. Wow, Malahan keren nih. banget Oh. sih. Di Itu dia. Ya di SD-nya anak saya baru tadi pagi saya dengan terpaksa sekali ikut rapatnya anak-anak ya. Kok ya dengan terpaksa sekali. Kan lumayan dapat snack dong. Nah, maksud saya karena ada snack Karena jadi itu. nggak. Oh iya. masih ya. Iya, dikatakan bahwa di SD-nya anak saya juga akan ada PPKS. Alhamdulillah kalau begitu nggak cuma di Jadi nggak hanya di kampus saja ya, perguruan Mem, tinggi, Dok? iya. Berarti artinya ini semakin terdengar gitu sehingga yang sebagai pelaku akan jera karena ada satgas yang menampung, sementara yang menjadi korban juga akan lebih tertrigger untuk benar. bagaimana melapor dan sebagainya. Iya. Kamu tuh buruan nanya. Iya, sabar nih dok. Berarti udah ini ya, Ini Satgas dari sudah tadi benar-benar pancing-pancing. concern banget nih, sampai ke SD pun udah ada Iya. platformnya lah istilahnya. Iya. Oke. Nah, nyambung tadi nih Mem. Iya, Kayak akhirnya. nunggu-nunggu nih. Oke, ini saya udah Pertanyaan. maju. Oh, maju. Saya juga iya. Nah tadi kan mention juga tentang penyakit menular seksual kan. Sebenarnya peran Satgas ini apa sih membuat dia ke tindak kekerasan lah ya atau pelecehan seksualnya? Kalau kami tuh dibentuk tuh sebenarnya diminta untuk jadi teman di awal, teman korban. Kalau misalnya ada yang bilang dia tuh bukan korban karena dia itu misal kegatelan lah atau apa, kita nggak akan judging apapun ketika ada laporan yang masuk teman-teman. Yang penting kita apresiasi dulu sangat tinggi kepada siapapun yang melaporkan kasus. Secuil apapun clue-nya akan kami terima karena disitulah tugas kami untuk menampung masalah tentang kekerasan seksual. Perkorone nanti pada akhirnya akan ada judging segala macam, itu kami menunggu setelah ada investigasi karena nggak cuma kemudian kami mendapatkan laporan kemudian oke, saya akan dengar dari satu orang aja sudah, habis itu langsung masuk ke bagian atasan merekomendasikan untuk nanti hukumannya seperti apa tidak. Oh, iya. Kita tuh kerjanya nggak cuma jadi temen, kita juga jadi polisi nih. Karena di situ nanti Banyak akan ada kerjaan ya, Mem, ya? penyelidikan. Betul, benar-benar ada investigasi di situ akan dihadirkan nggak cuma dari pihak korban, Oh, iya, betul. pihak terlapor juga dan pihak saksi kemudian yang akan kami kumpulkan, kami cari benang merahnya, kemudian akan kami masukkan rekomendasi kepada pimpinan perguruan tinggi supaya akhirnya bisa ada final statementnya nanti akan seperti apa gitu. Karena dari Satgas PPKS Poltek LPP sendiri nih kita kebetulan juga udah ada pedoman ya teman-teman, di situ juga sudah ada kategorisasinya untuk tindak kekerasan seksual itu ada 3, ada ringan, sedang dan berat. Itu bahkan baru menyampaikan omongan yang bernada seksual saja, baru ngomong aja itu udah sudah masuk masuk kekerasan ya? seksual. Memfoto juga iya ya, Kalau memfoto memfoto diam-diam. itu malah sedang foto tuh, udah Dok. inilah Oh dok. sedang. Iya, Oh. Tadi aja ngintip. si- Ya aduh dok, Waduh. ngintip dok. Aduh. Dokter ini, wah, Wah ini saya kena semua. aduh. Ya. Ngintip,
kemudian ya lebih kepada itu ya, sudah mulai ada nge-share sesuatu, nge-share dari identitas korban seperti itu keluar dengan nada-nada seksual seperti itu, dia udah masuk sedang dan hukumannya juga gak main-main. Ini nggak cuma kita concernnya kepada mahasiswa kalau misalnya jadi terlapor ya, bahkan untuk seluruh sivitas akademika. Jadi kalau untuk karyawan itu kalau sedang itu bisa diturunkan pangkatnya hingga satu tahun gitu, ataupun diberhentikan sementara. Kalau mahasiswa skorsing. Apalagi kalau berat ya, teman-teman sudah tahu ya endingnya kalau berat itu seperti apa. Tahu lah. Gitu. Jadi ending untuk tindak kekerasan seksual tuh nggak cuma, mungkin teman-teman mikirnya oke, kalau perkosaan berarti itu ciri-ciri dari tindak kekerasan seksual berat itu pasti pemerkosaan. Bukan. Mulai dari membuka pakaian korban secara paksa itu sudah berat, walaupun tidak melakukan pemerkosaan endingnya. Ya, intercourse maksudnya ya? Ya. Intercourse ya. Belum sampai ke situ, hanya baru memaksa untuk membuka baju saja, itu sudah masuk berat dan bisa dikeluarkan. Wah, berat banget. Iya, jadi ya intinya udahlah, jadi orang bener aja lah, iya, teman-teman. Betul. Jadi memang kan tujuannya dibuat hukuman itu kan membuat jera yang si pelaku kan ya. Satu, untuk efek jera pelaku, kemudian menghadirkan keamanan dan kenyamanan kembali lagi ke ruang lingkup kampus sih, lebih ke situ sebenarnya. Nah, tadi Mem juga sempat bicara soal yang melaporkan juga itu bisa, maksudnya sangat membantu. Jadi yang melapor nggak hanya pelaku atau korban. Kok pelaku? Saya pelaku. Apa sih kalau pelaku mau melapor nggak masalah. Nggak masalah. Pelaku tuh kalau bisa lari. Kok malah mengaku ya, Dok? Melapor. Iya. Jadi sebenarnya bisa ya, Dok? Berarti mungkin taubat juga bisa loh. Apa? Pelaku terus taubat. Iya, taubat kemudian melaporkan biar nggak apa-apa, saya biar dikeluarkan dari sini, biar dosa saya berkurang di dunia ini, kan kayak gitu. Luar biasa. Larinya lumayan kan? Iya, betul. Gitu ya Mas Ham? Meringankan beban dunia akhirat nih. Oke, jadi ternyata bisa juga nih. Jadi nggak hanya korban, tapi Nggak hanya korban. yang mungkin yang Teman-temannya, ngeliat saksi bisa. orang terdekat yang mungkin Iya. diceritakan oleh korban mungkin. Karena bisa jadi kan nggak berani ya korbannya Iya, langsung nggak berani. betul. Ya. Ada yang sistemnya seperti itu. Tapi kembali lagi ya, ketika nanti saksi akan melapor, kami juga ada telepon, Dok, mungkin bisa Silakan, mungkin kan jadwalnya sibuk Ya mungkin banget. dari klien ya. Kembali lagi kami akan mengembalikan ke korban. Kami akan tanya, ini bisa nggak? Kemudian kami melanjutkan kasus. Kembali lagi ke etika ya, karena nggak bisa kemudian ada saksi melaporkan, oke, kita langsung eksekusi. Tapi kalau misalnya si korbannya nggak mau, ya gimana lagi? Tapi harapannya korban juga bisa berkolaborasi, berkontribusi dan menyetujui kalau misalnya memang ada kasus dia nggak berani speak up, biarlah teman-teman kamu yang speak up, nggak masalah. Ataupun kamu perlu waktu untuk kemudian tenang, oke, ngobrol dulu sama Satgas PPKS sampai kamu akhirnya bisa mencurahkan semuanya. Membuka diri Yang jelas kalau misalnya ada korban diem aja nggak mau speak up, bahkan kemudian menutup kasus tanpa ada ending apapun, itu bisa menjadi celah untuk kemudian pelaku melakukan hal yang serupa dengan korban yang lain. Itu yang kemudian itu yang ditakutin berbahaya, ya, betul malah. sekali. Betul. Gitu. Pun juga ada namanya post traumatic disorder. Nah, jadi yang menjadi korban pun akan memendam itu kan. Betul. Memendam itu dan mungkin suatu hari akan muncul trauma. Betul. Yang Post-traumatic. mana penyakit mental itu lebih susah obatnya daripada itu. penyakit fisik. Betul. Itu dia. Betul sekali. Yang jelas jangan takut intinya kalau misalnya mau betul, lapor betul. karena privasi kalian terjaga. Ya. Nah, tadi kan ada mention tentang cara melapor nih. Nah, itu gimana sih step-stepnya nih, Mem? Atau mungkin kita kita kan nggak tahu nih ya kemana, kepada siapa kita harus bilang dulu nih, ini caraku melapor apa harus ke WA dulu kah, atau ke form aduan kah, atau langsung ke klinik kah bahkan. Jadi gimana nih, Mem? Biar bisa sobat-sobat diploma ini tahu gitu. Oke. Sebenarnya kita juga udah punya IG ya teman-teman, kalau misalnya kalian mau DM kita ke IG Satgas PPKS boleh, Satgas PPKS _Poltek LPP, itu bisa langsung DM, nggak masalah. Kalau misalnya kalian ngerasa itu terlalu publik ya,
kalian lihat ada DM-nya. G-Form-nya, kalian juga bisa akses lewat QR berikut. Iya, ada di sini ya. Di mana nih? Di sini. Minta tolong ya Mbak Sa, di insert QR-nya nanti. Gitu. Kalau Iya, enggak bisa silakan di-screenshot. nanti bisa diakses nih banner, kan ada banyak ya apa namanya banner, standing banner dan juga platform untuk media yang lainnya yang teman-teman bisa lihat. Di situ sebenarnya ada banyak kontak yang bisa kita teman-teman hubungi, bisa lewat WA juga, tapi nomornya nggak mungkin saya mention karena saya juga nggak hafal ya. Yang jelas itu ada G-Form, ada WhatsApp, ada juga dari IG seperti itu. Kan kalau misalnya kalian pengen ngomong langsung bisa langsung ke saya, kalau misalnya nggak nyaman silakan coba mampir deh ke IG-nya Poltek LPP ataupun IG-nya Satgas Poltek LPP. Nanti di situ kan ada tuh video yang memperlihatkan semua Satgas PPKS. Mungkin kalian bisa ngomong langsung ke salah satu satgas itu yang kalian merasa nyaman Dan untuk kita ajak. akan punya kader kan? Yes. Nah, Betul sekali di-mention ini sama Aduh, dokter. jangan di-spill dong. Oh iya di spill ya akhirnya. Sudah terspill ini. Tapi Nggak ininya apa-apa juga dong. di-spill juga sih, Bunda ya. Enggak apa-apa sih. Gak apa-apa. Iya, memang lagi saya. Enggak, betul ya. enggak. Betul. Iya, nanti pada akhirnya juga Satgas akan berkolaborasi Kolaborasi dengan dengan klinik dan klinik. juga Iya. dari kampus. Kemudian kita akan mengguritakan. Wih, Ya. Bukan gurita yang tadi dokter sebutkan ya. Mana ya? Aduh. Lupa saya. Iya. gurita-gurita lah. Oh, pokoknya. gurita yang- penyakit tadi. Iya, multiple itu loh, Dok. Multiple partner ya. Kita nanti akan mencoba mencari teman bicara, Teman. menambah jumlah teman bicara teman-teman semuanya. Karena nanti akan ada pelatihan untuk setiap kelas dari semua jurusan. Kami harapkan dari perwakilan itu akan bisa menjadi semacam teman bicara kalian kalau First misalnya- liner mungkin Yes, ya. betul. Sebelum akhirnya Lini menuju terdepan. ke kami. Iya, lini Ya. terdepan. Oke, jadi udah di-spill juga nih sama dokter sama mem tadi ada satu program lah ya istilahnya ya dari bekerja sama dengan klinik juga untuk setiap kelas lah ada intinya teman dekat mungkin biar bisa Nanti kita tahu. bikin nama aja itu. Kita Oke. bikin nama yang kira-kira Yang enak keren ya, siapa. Lang, dok. Gurita. Gitu. Aduh, Kamu tahu. Malah kesannya kok kayak masa gurita. Ya apa Enggak, ya. Iya, teman curhat Iya, iya. atau Nanti kita pikirkan aja dok ya di balik nanti. layar dok. Oke. Nanti yang ke-spill nama aneh-aneh nanti. Oke. Tadi kan udah dijelasin cara melapor nih mem dari lewat DM, lewat WA, lewat G-Form pun ada dan itu udah istilahnya program dari Satgas yang udah menyebarkan standing banner tadi kan di tempat-tempat yang strategis yang ada di kampus Politeknik LPP ini. Jadi sobat diploma di luar sana yang mungkin ada pernah mengalami Melihat atau melihat mengalami? oh ya Wah. melihat itu tadi ya. Jadi bisa nih langsung ke cari informasi yang ada di mungkin ya tadi ya di standing bannernya tadi atau langsung mungkin ke Satgas sendiri kan. Iya, bisa langsung kalau misalnya ngerasa kurang nyaman lewat G-Form langsung pengen ngomong dengan menggebu-gebu silakan. Enggak apa-apa, aman. Tapi kan mem ada juga yang mereka mungkin lebih enaknya mungkin langsung ke psikolog atau gimana itu bisa bisa juga terlayani sekali. For Kita free kan lagi ya, punya Dok, ya? For free. Wih, gila sih Politeknik kita- LPP ini nggak hanya Siapa yang gila? Kita udah gini dikatain gila lagi. Iya. Ya, Jadi oke. keren banget di Politeknik udah ada Bisa. psikolognya Oh, dan cetok. Lewat psikolog. di Satgasnya juga udah keren banget udah didesain sedemikian rupa biar menyediakan wadah lah istilahnya bagi Fasilitasnya juga mahasiswa insya Allah di- memadai lah. Iya, Ya, ya. Jadi nantinya betul tadi saya mau nambah sedikit boleh ya. boleh, Nah boleh. jadi entry-nya tuh bisa lewat psikolog kan kita punya psikolog di klinik. Iya, betul. Misalnya lebih nyaman dengan psikolog, Iya, lebih ya kan? private dan lain sebagainya betul, bisa. betul. Nah nanti ke depannya kalau ada problem berkaitan dengan fisik pun nanti ada dokter yang menangani. Jadi teman-teman yang istilahnya ya semoga tidak terjadi. Tapi kalau misalnya memang menjadi korban itu mulai dari problem psikisnya, problem fisiknya, bahkan kalau nanti ke depan akan muncul problem-problem yang lain, kita juga bekerja sama dengan institusi lain ya. Yes. Mem, ya. Oh, Ya, ya. yang Dari nantinya internal juga ke eksternal juga insya Allah eksternal ada. juga ada. jadi lebih kompleks lah istilahnya. Jadi nggak hanya di kampus Iya. juga, tapi juga nanti Jika diperlukan, Jika diperlukan ya, ya. jika diperlukan nanti bisa kita membantu sampai ke tingkat yang lebih Dibutuhkan. tinggi. Oke.
Jadi ini sobat-sobat diploma di luar sana, jadi dengan adanya Satgas inilah jadi wadah bagi mungkin nggak hanya mahasiswa tapi juga sivitas akademika buat apa ya, menyuarakan lah, bertindak untuk apa ya, menindaklanjuti lah mungkin misalkan ada yang jadi korban dari adanya tindak kekerasan seksual ini. Iya. Nah mungkin dari dokter ataupun men ada apa ya? Closing statement. Iya, closing statement nih, ada pesan dan apa ya, kesannya juga mungkin bisa nih di Sampaikan. Disampaikan. Oke. Belibet juga. Monggo nih. dong. Lempar-lemparan nih. Kita Lempar-lemparan nih. pingsut dulu, pingsut. Boleh ya. Boleh ya, boleh. 1, 2, 3. Wah, sing kalah sing duluan. Sing kalah duluan. Oh iyalah. Iya kok gelem kok. Kok gelem loh. Aduh. Apa ya? Ya Iya. mungkin saya lebih baik kita komprehensif. Nanti menambah. Iya. Jadi problem seksual ya di mahasiswa, di remaja itu sangat sangat menjadi perhatian ya di Poltek, salah satunya ya di kampus mungkin seluruh Indonesia, cuman kita khususkan di Poltek ini, sehingga teman-teman di sini satu ya tentunya sebisa mungkin menghindari hal-hal tersebut ya yang merupakan perilaku seksual berisiko karena akibatnya juga banyak ya. Kemudian yang kedua adalah kalau teman-teman menjadi ya bisa dikatakan korban. Itu silahkan untuk melapor ya ke Satgas PPKS, bisa melalui media-media yang disiapkan atau bisa juga melalui klinik. Sehingga mungkin podcast ini sebagai salah satu media untuk mengeksplor lebih jauh ya mengenai fasilitas yang memang disediakan. Itu sih memang. Iya, yang jelas saya juga ikut nambahin ya dok. Intinya jangan pernah takut kalau misalnya kalian melihat ataupun mengalami kekerasan seksual untuk coba speak up ke kami. Karena seperti yang tadi saya sampaikan, ketika memang ada satu kasus yang kemudian ditutup sebelum kasusnya selesai, itu bisa membuka celah pelaku untuk melakukan kegiatan serupa. Makanya kemudian kalau misalnya teman-teman sayang dengan diri sendiri maupun teman-teman yang lainnya, kalau misalnya ada hal serupa silahkan ayo coba untuk speak up ke kami. Dari yang tadi disampaikan Dr. Umar, bisa dari media maupun dari psikolog maupun langsung ke Satgas, silahkan. Yang jelas kalau misalnya teman-teman ngerasa aduh nanti identitas saya bakal kebongkar dong dan yang lain sebagainya, yang jelas kami di sini sangat menjaga privasi. Integritas kami insya Allah tinggi karena memang udah tanda tangan di atas materai juga gitu loh Mbak. Betul. Kami mencoba menjaga kerahasiaan dari klien kami, berusaha menjaga kenyamanan, keamanan. Dari semuanya itu kami harapkan teman-teman untuk kemudian nyaman untuk bisa coba bicara dengan kami. Seperti itu, cerdas berkarakter, stop kekerasan seksual. Wih, keren, ada jargonnya nih. Iya dong, harus Gila sih. keluar dong. Itu Gitu jargonnya dong. ya? Iya. Saya belum tahu. Lupa, Nanti lebih nanti tepatnya closing kan lupa. gitu ya dok? Iya. Sama-sama Iya, ya iya, Dok, iya. ya? Oke, jadi besar juga nih harapan kami juga, mem, dokter, bagi sobat-sobat di luaran sana untuk lebih juga memproteksi diri masing-masing, sadar juga tadi, dan meningkatkan juga kepedulian nih terhadap sekitar kita dan lingkungan yang ada di sekitar kita. Jadi karena dukungan sekecil apapun juga itu kan sangat berarti ya bagi sekitar kita, apalagi bagi korban juga. Nah mungkin kita akhiri di sini ya dok, Mem. Alhamdulillah. Sesi snack dimulai. Ya. Sebenarnya sih Perutuk-perutuk. sebenarnya banyak banget ya yang mau ditanyakan, dan cakupannya juga memang luas kan dari tema yang kita angkat. Iya, nanti banyak cabangnya. Iya, coba. Ya, gurita. Iya, insya Allah guritanya akan ada sebentar lagi. Gurita ya, Dok. lagi ya. Ditunggu nanti seri Seri selanjutnya. selanjutnya nih di podcast selanjutnya. Mungkin terima kasih juga nih atas waktunya dokter, Mem, di hari ini bisa menyempatkan waktunya. Kan tadi mungkin udah beraktivitas seperti pagi hari juga melaksanakan tugas masing-masing. Tapi sore hari ini bisa menyempatkan waktunya, benar-benar berterima kasih banyak. Senang membantu. Oke. Jadi
Guys, aku juga ngasih sedikit pesan juga. Jadi siapapun itu bisa menjadi apa ya, istilahnya jadi pelaku dari tindak kekerasan seksual kapanpun dan dimanapun itu, maka itu perlu pemahaman juga nih dari kita semua dan juga mau diri, dan juga apalagi di kampus dan apa ya, semua platform lah itu udah ada, bahkan di SD pun itu udah ada satgasnya, jadi sudah terwadahi gitu guys buat kita semua. Nah, semoga podcast ini juga bisa bermanfaat nih bagi sobat-sobat diploma di luar sana. Mohon maaf jika saya penyampaian juga ada salah kata atau ada kata yang menyinggung. Mungkin sekian dari saya, sampai bertemu lagi di seri podcast diploma selanjutnya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerdas berkarakter, stop kekerasan seksual.